Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang kami hormati dalam acara G20 Kick-Off Digital Economy Working Group yang digelar dengan tema Achieving a Resilient Recovery, Working Together for a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation pada kesempatan siang hari ini. Suatu kehormatan, saya Rahmat Idris diberi kepercayaan untuk memandu jalannya acara hari ini. Sebelum kita mulai rangkaian acara, Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada segenap tamu-tamu kehormatan yang telah berkenan hadir bersama kita hari ini. Selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Dan juga selamat siang dan selamat datang kepada yang kami hormati, Pejabat Eselon 1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Para Pejabat Eselon 1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, para Pejabat Eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pejabat Bank Indonesia, Global Knowledge Partners Digital Economy Working Group, dan tentunya juga kepada seluruh peserta Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di forum siang hari ini. Puji syukur
kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita segenap rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita mampu hadir bersama-sama di tempat yang sungguh menginspirasi ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peranan teknologi digital di era pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan antara manusia dengan teknologi digital menjadi lebih multidimensional. Isu digital kini melekat pada upaya dunia untuk mengatasi tantangan pembangunan yang disebabkan oleh pandemi. Antara lain, tantangan pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, kesehatan, sosial, dan budaya. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, kegiatan Kick-Off Digital Economy Working Group atau DEWG diselenggarakan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu-isu transformasi digital dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap rangkaian kegiatan G20 Presidensi Indonesia sepanjang tahun 2022 ini. Presidensi G20 Indonesia mengajak negara-negara anggota G20 untuk berkontribusi dalam rangkaian diskusi kebijakan yang berfokus pada beberapa pokok pembahasan seperti konektivitas digital, kewirausahaan digital, pokok pembahasan yang juga turut mengurangi kesenjangan kecakapan digital, serta pembahasan prinsip dan operasionalisasi kerangka aliran dan pertukaran data. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali agenda kita hari ini, mari kita bersama-sama mengikuti sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Bapak Johnny Gerard Plate. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Izinkan saya buka masker. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union, His Excellency Holin Zhao, Wakil Sekretaris Jenderal United Nations Economic and Social Commissions for Asia and Pacific, UNESCAP, Profesor Armida Salsia Alisabana, Sekretaris Jenderal United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, Madam Rebecca Greenspan, Chair dan Alternate Chair Digital Economic Working Group 2022, para pejabat eselon 1 dari Kementerian Lembaga Republik Indonesia, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat siang dan selamat bergabung pada acara Kick-Off Meeting Digital Economic Working Group 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, selama lebih dari 2 tahun terakhir, selamat datang Pak Menko. Selama lebih dari 2 tahun terakhir, kegiatan perekonomian digital telah menjadi salah satu penopang utama pemulihan Indonesia dan dunia akibat pandemi COVID-19. Selama waktu tersebut pula,
kegiatan perekonomian digital menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, baik secara valuasi maupun partisipasi masyarakat, sehingga mendorong transformasi digital yang lebih merata. Untuk itu, pemerintah Indonesia di bawah direktif Presiden Bapak Joko Widodo terus melakukan penggelaran pembangunan infrastruktur hulu digital, upstream ICT infrastructure, baik jaring tulang punggung fiber optik maupun microwave link serta high throughput satellite dan base transceiver station yang merata di seluruh wilayah tanah air kita, maupun pembangunan infrastruktur digital hilir, downstream ICT infrastructure dengan teknologi cloud computing, termasuk di dalamnya rencana pembangunan government cloud, pusat data nasional, pusat data pemerintah, dan terus mendorong pembangunan private cloud, pusat-pusat data privat, baik oleh perusahaan nasional Indonesia maupun investasi-investasi asing. Pembangunan upstream dan downstream ICT infrastructure merupakan jawaban langsung atas kemajuan dan pemanfaatan ruang digital yang terus tumbuh baik di sektor ekonomi, keuangan, perdagangan digital, teknologi pendidikan, teknologi kesehatan, maupun pemerintahan digital. Di tahun 2022 ini diperkirakan 4,9 miliar pengguna internet dunia, termasuk 204 juta pengguna internet di Indonesia. Terdapat lalu lintas data dan konsumsi data sebesar 64,2 zettabytes di tahun 2020 dan diprediksi bertumbuh 3 kali lipat sebesar 181 juta zettabytes di tahun 2025. Global data consumption diprediksikan dan diproyeksikan akan bertambah dengan compound annual growth rate 26,9% sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi data yang besar dan cepat secara masif akan mendorong pembangunan pusat data, cloud computing, dan pertumbuhan ekonomi digital di dunia. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital terus berkembang dengan gross merchandise value sebesar 70 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2021 dan diproyeksikan sebesar 315,5 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030. Optimalisasi potensi ekonomi digital melalui pembangunan cloud computing dan ICT infrastructure mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan dan tentu kita harapkan yang inklusif. Bapak Ibu hadirin, Pak Menko yang saya hormati, bertajuk Recover Together, Recover Stronger, Presidensi G20 Indonesia hadir mengangkat 3 agenda prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital secara khusus digital ekonomi, dan transisi energi berkelanjutan. Secara spesifik,
pembahasan agenda transformasi berbasis digital menjadi agenda yang dibahas setidaknya oleh 12 working group dan 10 engagement groups di bawah Sherpa Track. Digital Economic Working Group akan membahas 3 isu prioritas. Yang pertama, connectivity and post-COVID-19 recovery. Kedua, digital skills and digital literacy. Dan ketiga, cross-border data flow and data free flow with trust. Ketiganya merupakan isu yang menjadi prasyarat utama dalam optimalisasi transformasi berbasis digital, termasuk ekonomi digital. Kementerian Kominfo selaku pengampu Digital Economy Working Group juga telah dan akan terus melakukan streamlining isu digital lintas working groups dan engagement groups untuk menghadirkan kolaborasi dan kerjasama sinergitas lintas sektor untuk isu-isu digital. Pembahasan yang akan berlangsung sepanjang bulan Maret ini hingga September tahun 2022 ini tidak hanya menjadi ajang showcase kemajuan transformasi digital Indonesia, namun sekaligus menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memandu diskusi antar negara dalam isu tata kelola ekosistem digital global. Maka dari itu, momentum ini adalah kesempatan bersejarah bagi Indonesia dalam memantapkan posisi strategisnya untuk menavigasikan arah perkembangan lanskap perekonomian digital dunia. Digital Economy Working Group akan menghadirkan berbagai side events yang beresonansi dengan ketiga isu prioritas yang dibahas di meja perundingan. Salah satunya adalah G20 Digital Innovation Network, DIN, yang memfasilitasi jalinan kerjasama antara pemerintah dan pelaku inovasi digital swasta skala global sebagai katalisator pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19 melalui utilisasi teknologi digital. Digital Transformation Expo, DTE, turut hadir sebagai side event utama pada presidensi G20 Indonesia tahun ini. Di dalamnya, perjalanan transformasi berbasis digital multisektoral di Indonesia yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan akan ditampilkan. Digital Transformation Expo akan menyampaikan satu pesan penting kepada dunia, bahwa bara semangat transformasi digital Indonesia tidaklah padam di tengah pandemi COVID-19, bahkan terus melesat maju dan dapat dilihat dari lahirnya unicorn startups baru di masa pandemi ini. Seperti misalnya JNT Express, Online Pajak, Zendit, Ajaib, dan Kopi Kenangan. Digital Transformation Expo sendiri akan dilaksanakan secara bersamaan dengan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Leader Summit G20 di Bali pada bulan November mendatang.
Bapak Ibu hadirin, Pak Menko yang saya hormati, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyiapan penyelenggaraan pertemuan Digital Economic Working Group. Melalui pertemuan Digital Economic Working Group, kita akan terus memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan-kesepakatan strategis yang termanifestasi secara konkret pada rangkaian kegiatan Digital Economic Working Group secara keseluruhan. Mari kita hadirkan pemulihan Indonesia dan dunia yang lebih resilient dengan mendorong terwujudnya transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. Recover together, recover stronger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah berkenan memberikan sambutan pembukanya pada kesempatan siang hari ini, yang sekaligus memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang proyeksi transformasi digital ke depannya sebagai satu dari 3 pilar utama yang diusung oleh pemerintah Indonesia dalam presidensi G20 sepanjang tahun 2022. Dan tentunya dengan tetap mengedepankan pengembangan infrastruktur pendukung guna memaksimalkan ruang digital di semua lini. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya tibalah kita ke sesi acara yang tentunya kita tunggu-tunggu, yakni diskusi panel dengan segenap Bapak Menteri yang telah hadir guna mencerahkan kita semua apa yang menjadi capaian deliverables yang harapnya dapat dicapai dalam DEWG kali ini, Digital Economy Working Group, sepanjang tahun 2022 dan gelarannya di berbagai penjuru tanah air. Untuk itu perkenankan saya mengundang sang moderator yang akan memandu jalannya diskusi panel. Beliau adalah news anchor Metro Global Network dan juga adalah CEO dari medcom.id. Dengan penuh rasa sukacita kita sambut bersama dengan tepuk tangan Bapak Ibu Kania Sutisna Winata. Silakan Bapak. Ya, baiklah, terima kasih atas pengantarnya yang luar biasa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan yang begitu membanggakan. Selamat siang sekali lagi kepada Bapak Ibu undangan yang hadir secara fisik maupun secara online, Bapak Ibu yang terhormat yang saat ini telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita menghadiri acara acara Kick Off Digital Economy Working Group G20. Dan untuk itu tentunya sambil kita terus menjaga protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi saat ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan sebagai catatan, ini pertama kalinya Indonesia dipercaya untuk menjadi pemimpin Digital Economy Working Group begitu ya. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa dan kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menkominfo yang terhormat, ada 3 isu prioritas utama yang akan diusung dalam kesempatan kali ini, yaitu connectivity and post-COVID-19 recovery, digital skills, digital literacy, dan cross-border data flow and data free flow with trust. Itu adalah beberapa isu penting atau agenda penting yang akan didiskusikan bersama-sama. Tentunya ini semuanya berkaitan erat dengan upaya kita untuk secara terus-menerus melakukan akselerasi transformasi digital yang tujuannya adalah membuatnya menjadi lebih merata, setara dan juga berkelanjutan. Dan tentunya dalam upaya juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi bangsa ini baik di tengah pandemi saat ini dan juga setelah pandemi COVID-19. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan sebenarnya secara panjang lebar adalah bagaimana kita juga memastikan meletakkan prinsip dan juga landasan ekosistem atau lanskap ekonomi digital global yang lebih aman, merata dan berkelanjutan. Dan melalui 3 isu utama tadi, maka dibutuhkan tentunya kolaborasi yang lebih konkret lagi antar
anggota G20 yang jangan lupa Bapak Ibu sekalian merepresentasikan lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global dan 80% ekonomi dunia. Tentunya mewujudkan kesetaraan dan juga menutup kesenjangan digital yang saat ini masih ada, rasa-rasanya tidak mustahil jika ada kolaborasi yang lebih erat lagi. Apalagi memang tujuan dari forum G20 ini adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan dan juga inklusif. Langsung saja kalau begitu, tanpa memperpanjang waktu, saya ingin mengundang para pembicara terhormat yang nanti tentunya akan bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi. Jadi ada beberapa pembicara yang akan hadir bersama saya secara fisik, akan naik ke atas panggung untuk hadir di sini, dan kemudian juga ada beberapa pembicara yang akan bergabung secara online. Pertama-tama, saya ingin mengundang para pembicara yang hadir bersama saya secara fisik untuk naik ke atas panggung. Dengan ini saya ingin mengundang dengan hormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kami persilahkan, boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Pak Luhut. Salam sehat Pak. Dan berikutnya saya juga ingin mengundang dengan hormat pembicara berikutnya Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Joni G. Plate. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Joni, apa kabar? Salam sehat. Ini sebenarnya sudah diatur loh duduknya, ini akhirnya dirubah Salam lagi. sehat. Kalau ini atur duduk gaya Indonesia. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bapak-Bapak telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Kemudian tidak lupa juga ada beberapa pembicara yang bergabung secara online. Saya nanti juga akan perkenalkan ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Airlangga Hartarto. Dan kemudian juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi. Baik, jadi nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut, tapi sebelumnya jika berkenan Pak Joni, Pak Luhut, kita ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pembicara yang bergabung secara online. Jadi masing-masing pembicara nanti akan memberikan brief remark terlebih dahulu untuk mengawali diskusi kita di sini. Saya ingin mengundang kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Airlangga Hartarto untuk memberikan brief remark-nya. Kami persilahkan. Dear friends, ladies and gentlemen. Shalom. Kita sekalian. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Joni Plate, Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat Eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika, praktisi dan pelaku industri digital, rekan-rekan media dan pers yang saya banggakan. Digitalisasi berkembang pesat seperti dua sisi mata uang, di satu sisi melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat, di lain pihak menciptakan kesenjangan karena masalah literasi dari masyarakat. Transformasi digital juga tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat. G20 telah menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian. Pembahasan mengenai pemanfaatan digital terus berlangsung, termasuk dalam presidensi G20 yang mengangkat 3 agenda utama, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Komitmen anggota G20 dalam pembahasan perkembangan teknologi digital, termasuk ekonomi digital, terwujud dengan meningkatkan Digital Economy Task Force menjadi Digital Economy Working Group dalam presidensi G20 Italia tahun lalu. Dengan elevasi tersebut, digital
Economy Working Group diberikan mandat untuk melakukan pembahasan ekonomi secara lintas sektor, mewujudkan ekosistem yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan berkelanjutan. Pada presidensi G20, Kementerian Kominfo memegang peranan penting untuk melakukan streamlining pembahasan isu transformasi ekonomi berbasis digital oleh working group dan engagement group yang ada. Elevasi digital ekonomi working group ini sangat tepat karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dari laporan Bank Dunia di tahun 2021, Indonesia adalah 5 besar negara di dunia dengan tingkat penggunaan tertinggi. Rata 80% waktu masyarakat Indonesia digunakan untuk memanfaatkan teknologi internet, baik berkomunikasi, surfing di media sosial, maupun berbagai kegiatan produktif lainnya. Artinya peluang dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan internet secara lebih produktif, didukung dengan pemerataan akses infrastruktur digital, termasuk melakukan investasi di sektor 5G, peningkatan kebijakan tata kelola ekonomi digital, dan pengembangan kecakapan dan literasi digital, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat secara berkolaborasi, dan Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital yang semakin maju dan berkembang. Indonesia juga membutuhkan terobosan untuk mengantisipasi timbulnya pengangguran karena perubahan proses bisnis sekaligus juga akibat pandemi COVID-19. Kami mengapresiasi langkah Kementerian Kominfo selaku focal point dalam pertemuan Digital Economy Working Group yang membawa 3 isu, yaitu connectivity dan post-COVID-19 recovery, digital skills and digital literacy, dan yang ketiga adalah cross-border data flow, data free flow with trust. Pemilihan prioritas yang terkait dengan data sangat cerdas karena data menjadi komoditas penting untuk informasi dan untuk mengambil berbagai keputusan. Oleh karena itu, tata kelola data harus disusun agar aman dan bermanfaat. Penguasaan data berpegang pada prinsip untuk kehidupan yang lebih baik, bukan untuk mendominasi yang lebih lemah. Selamat atas dimulainya rangkaian agenda Digital Economy Working Group. Kami sampaikan dukungan penuh agar peran Digital Economy Working Group dapat mendorong pembentukan ataupun memberikan deliverables yang konkret, bermanfaat, dan inklusif, memberdayakan masyarakat, berkelanjutan, sebagai intensifikasi kolaborasi global untuk pemulihan ekonomi yang resilient pasca pandemi COVID-19. Recover together, recover stronger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erlangga atas brief remark yang sangat luar biasa tersebut. Berikutnya saya akan mengundang dengan hormat kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, untuk memberikan brief remark-nya. Kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menko Marinvest, Bapak Menkom Info, Ibu Bapak Menteri Kabinet, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ingin mohon maaf tidak dapat bergabung secara langsung karena saat ini saya sedang berada di Labuan Bajo. Dan tidak dapat dipungkiri, potensi ekonomi digital, kita semua tahu, adalah sangat penting dan sebagai jangkar pertumbuhan ekonomi dunia. Ibu Bapak, selain menyumbang 15,5% dari GDP global, laju pertumbuhannya pun 2,5 kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi global. Dan di tengah pandemi, ekonomi digital tetap tangguh dan justru menjadi penopang perekonomian dunia. Di Indonesia, sebagai contoh,
Ekonomi digital tumbuh 49% pada 2021 atau senilai 70 miliar US dollar dan diproyeksikan tumbuh 20% per tahun atau mencapai 146 miliar pada tahun 2025. Sektor ini berkontribusi sekitar 4% dari PDB Indonesia pada tahun 2020 dan diprediksi akan melesat 4 kali lipat pada 2030. Itulah mengapa transformasi digital menjadi salah satu dari 3 prioritas presidensi G20 Indonesia. Kolaborasi dan kerjasama internasional harus terus didorong agar transformasi digital dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk bagi negara berkembang. Dalam kaitan ini, Ibu Bapak, saya ingin berbagi 3 fokus kerjasama internasional dalam ekonomi digital di G20. Yang pertama, kolaborasi internasional untuk mendorong inklusivitas. Global Digital Divide masih terus terjadi akibat masalah aksesibilitas dan keterjangkauan. 2,9 miliar orang masih offline. Dan 96% berasal dari negara berkembang, sementara broadband data masih mahal bagi separuh populasi dunia. Upaya konkret perlu lebih didorong untuk menjembatani ketimpangan ini tidak hanya antara negara maju dan berkembang, tetapi juga antara perkotaan dan daerah terpencil. G20 perlu menjadi motor penggerak investasi global untuk membangun infrastruktur digital yang berkualitas, handal, serta dapat dijangkau oleh semua, utamanya di negara berkembang. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pentingnya penguatan kerjasama global dalam digital literacy. Ibu Bapak, menurut International Financial Corporation, sektor digital di Sub-Sahara Afrika dapat membuka 230 juta pekerjaan dan menghasilkan 120 miliar US dollar pada 2030. Namun, hal ini memerlukan dukungan capacity building bagi 650 juta orang. Literasi digital sangat krusial untuk membantu masyarakat memperoleh manfaat penuh dari transformasi digital, termasuk mendorong partisipasi lebih luas UMKM lokal dalam platform digital. Penguatan kapasitas juga harus ditujukan bagi sektor pemerintah untuk membangun infrastruktur dan regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat diperlukan untuk memfasilitasi penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang, termasuk dalam aspek pembiayaannya. Dan yang ketiga, pentingnya kerjasama internasional untuk membangun ekosistem digital yang aman. Ibu Bapak, masih ada kekhawatiran terhadap aspek keamanan ekosistem digital. 1 dari 4 masyarakat dunia memiliki ketidakpercayaan dengan internet, dan 8 dari 10 masyarakat global cemas akan privasi online mereka, terutama di negara berkembang. Kekhawatiran ini tentunya beralasan. Potensi kerugian dari global data breaches diperkirakan mencapai 5 triliun US dollar pada 2024. Kolaborasi internasional oleh karena itu diperlukan untuk meningkatkan global trust dalam pemanfaatan platform digital. Terkait ekonomi digital, kepercayaan dapat dibangun melalui jaminan keamanan dan privasi data, mekanisme pembayaran digital yang aman, dan sistem perlindungan konsumen yang jelas. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan Digital Economy Working Group ini merupakan langkah awal yang penting untuk memperkokoh tatanan digital global masa depan dan memelihara keberlanjutan pembahasan ekonomi digital sebagai salah satu isu sentral di G20. Saya berharap pertemuan ini dapat membahas kerjasama konkret dalam ekonomi digital yang dapat berkontribusi bagi pemulihan ekonomi dunia, termasuk diantaranya
ekonomi negara berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Retno. Tadi kita sudah dengarkan 2 brief remark yang kurang lebih bisa memberikan lebih jauh gambaran apa sebenarnya tantangan yang kita hadapi dan bagaimana sebenarnya potensi dari ekonomi digital baik di Indonesia maupun secara global. Kita bicara berulang kali betapa pentingnya transformasi digital dan ini sudah dilakukan di Indonesia, dimotori oleh Kemenkominfo saat ini dan terus dilakukan, diupayakan, dan dalam konteks penyelenggaraan G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun ini, mana presidensi sekarang dipegang oleh Indonesia. Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah soal transformasi digital. Saya ingin ke Pak Luhut terlebih dahulu. Tadi kita melihat paling tidak dari 2 brief remark yang sudah disampaikan, berulang kali disampaikan bahwa transformasi digital itu dibutuhkan dan diyakini bisa memberikan terobosan, sudah menjadi penopang, bahkan dikatakan di tengah pandemi yang saat ini masih terus berlangsung dan di mana pemulihan ekonomi global terutama itu dibutuhkan terobosan baru untuk bagaimana caranya bisa dilakukan secara berkelanjutan pemulihan ekonomi yang akan terjadi saat ini. Nah, kalau kita bicara dalam konteks transformasi digital, Pak Luhut, bagaimana kemudian transformasi digital ini dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia misalnya, Pak Luhut? Terima kasih. Saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar konsep-konsep besar ya. Kalau saya menukik saja langsung pada pertanyaan Kania tadi, kita sebenarnya sekarang udah masuk. Jadi kalau Anda lihat OSS, misalnya Online Single Submission, itu sudah jalan kan. Walaupun di sana sini masih diperbaikin, karena ini kan besar sekali. Jadi pastilah masih banyak kurang sanksinya. Tapi sekarang monitor evaluasi untuk itu sedang jalan. Dan itu saya kira jalan, itu satu. Yang kedua, kita lihat sekarang Simbara. Bagaimana sekarang batu bara kita itu tidak bisa orang main-main lagi. Jadi dari yup ini semua langsung nanti berapa data yang dari dia, data dari SDM, data nanti keluar dari perdagangan, dari bea cukai, itu akan semua terekam. Jadi tidak ada lagi terjadi angka yang selisih beda. Dan itu menimbulkan kerugian negara. Ini saya kira pajak kita tahun ini harus pasti lebih tinggi dari target. Kenapa? Karena penerimaan dari sini pasti lebih. Nah, tanpa kita sadari, ternyata juga kena sekarang kepada nikel. Nah, nikel ore ini kita akan monitor banget. Berapa sih sebenarnya produksinya? Karena banyak juga masih yang kan liar-liar. Begitu juga dengan yang lain, nanti dengan boksit, dengan tin, dengan kelapa sawit yang sekarang bermasalah, itu pasti dengan digitalize, itu akan semua nanti bisa kita monitor. Dan itu akan memberikan revenue negara yang banyak. Jadi kita jangan ngomong hanya teori-teori. Sekarang Indonesia itu sudah melakukan implementasi dan saya dorong habis untuk itu. Nah, kalau Kania lihat lagi, sekarang misalnya kita pelabuhan. Kita sekarang konsolidasi semua pelabuhan, ada 11 pelabuhan. Kita mau digitalize semua dan sudah mulai. Dan sudah ada yang jalan dan ada yang belum. Nah, dari situ cost kita akan turun, digitalize ini. Jadi cost kita akan turun, itu membuat revenue negara tambah lagi. Kalau Anda lihat sekarang, coba lihat, amatin. Pemimpin-pemimpin di daerah selama 6-7 bulan terakhir ini, ada nggak yang ketangkap OTT? Karena penyalahgunaan APBD? Nggak ada. Kenapa? Semua APBD sekarang itu digitalize. Ya. Transparansi. Transparan. Nah, sekarang yang paling besar, yang sekarang akan di-launch oleh Presiden tanggal 24, adalah tadi e-katalog. E-katalog itu, kita punya government procurement itu 1.170 triliun tiap tahun. Itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor. Mungkin 70-80%. Sekarang kita bilang enggak, is enough. Jadi 400 triliun tahun ini, kita akan coba semua masuk e-katalog. Apa yang terjadi? Terjadi pemerataan. Terjadi semua pembelanjaan dalam negeri. Kamu bisa bayangin sekarang, 400 triliun itu equivalent to 32 billion dollars. 32 billion dollars every year sepertinya ada investasi dalam negeri. Akibatnya apa? UMKM akan jalan.
nanti temuan-temuan industri-industri kecil, inovasi-inovasi kecil akan masuk e-katalog. Ya. Kenapa dibilang pemerataan? Setiap daerah tuh ada e-katalognya nanti juga. Sehingga misalnya tadi saya baru dari Bandung, tadi gubernur bilang, Pak Luhut, kita daerah punya ini bisa nggak? Sangat bisa. Jadi Anda nanti bikin sendiri, masukin dia katalogmu. Jadi sampai kepada mobil, sampai pada aspal. Baik. Mobil, truk, semua tuh masuk e-katalog. Ya. Jadi apa yang saya katakan, Indonesia ini sekarang sudah masuk cukup dalam ke situ. Ya. Dan saya pikir dalam 3 tahun ini, apalagi sekarang ada G20, kita mendorong, kita tidak omong-omong aja. Karena saya lihat pertemuan-pertemuan tuh banyak omong-omong. Ya. Implementasinya tidak ada. Kita sekarang sudah menunjukkan implementasi yang menurut saya itu cukup bagus sekali. Di implementasi di Indonesia sudah berjalan, kita tidak hanya sekedar ingin showcasing begitu ya Pak Menteri ya, Pak Joni begitu ya, tapi kita juga ingin meraih kerjasama secara global. Bagaimana kemudian tata kelola itu ya bisa sekarang kalau saya mau ditingkatkan secara tambah, tadi Pak Joni sudah bicara pidato beliau. Sekarang ini kan dulu kita semua kabel datang dari luar itu landed di Singapura. Sekarang nggak mau. Kita ada 6 titik Pak John ya. Semua landed di Indonesia. Mulai dari Batam, Jakarta, Bali, Surabaya, ibu kota baru apalagi 1. Artinya apa? Kita ini kan negara besar. Masa kita cuma punya 100 megawatt? Kita mau bikin sekarang 1 giga. Mau sampai 2 giga. Masa negara tetangga kita punya 400 megawatt? Something wrong dengan kita kan. Jadi kita harus tunjukin bahwa negara kita ini negara besar. Bukan omong, memang negara besar. Kamu lihat sekarang hari ini data ya, saya tadi baru diberikan di helikopter tadi. Itu kita punya data, data currency kita yang paling kuat termasuk sekarang di dunia, Indonesia. Dengan tadi perang di Ukraina. Kenapa? Karena kita tadi bagus. Kenapa? Efisiensi mulai terlihat dengan digitalisasi tadi. Baik. Sebelum kita masuk ke isu data, saya ingin ke Pak Joni terlebih dahulu untuk beralih ke, dan untuk juga membeberkan lebih jauh begitu mengenai signifikansi Pak Joni dari ketiga isu prioritas yang diangkat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada DEWG Presidensi G20 Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih jelas lagi Pak. Baik Kania, yang pertama ya pasti saya berterima kasih dulu nih kepada Pak Menko yang sudah berusaha sekali untuk hadir nih, Pak Menko Luhut nih. Terima kasih Pak Luhut. Berangkat dari ketiga isu prioritas G20 Indonesia, maka Kominfo menerjemahkan ke dalam 3 isu prioritas Digital Economy Working Group. Ya. Karena ini hari ini kick off meeting, maka tentu kita harus memberikan gambaran menyeluruh dulu apa itu 3 isu itu secara detailnya. Yang pertama yang berkaitan dengan connectivity and post COVID-19 recovery, seperti tadi sudah disampaikan. Isu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 ini akan dibahas signifikansi konektivitas digital dalam rangka untuk mendukung pengembangan ekonomi pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dalam keketuaan Kominfo pada DEWG atau Digital Economic Working Group ini, terdapat beberapa harapan konkret yang tadi Kania tanyakan ya. Salah satunya adalah elevasi G20 Innovation League ya, menjadi G20 Digital Innovation Network, dari league menjadi network ya. Sebagai suatu wadah yang akan membangun dan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha, seperti ya inovasi digital swasta, startup, venture capital, atau kegiatan korporasi lainnya. Di dalam tentu bukan saja Indonesia, di dalam network global. Selain itu, sesuai dengan yang telah Bapak Presiden sendiri umumkan, bahwa DEWG ini juga akan mengadakan side event. Tadi sudah saya sampaikan, side eventnya dalam bentuk Digital Transformation Expo. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan digital skills dan digital literasi. Ya. Yang berkaitan digital skills dan digital literasi, kecakapan digital dan literasi digital, kami mendorong pengembangan kegiatan kecakapan digital dan literasi digital untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital
Tidak hanya di Indonesia, ya, tetapi juga dalam skala global. Nah, kita sama-sama tahu, Kania, ICT infrastruktur hulu, ya, itu enabler. Ya, pembangunan ICT infrastruktur hulu ini harus bisa dimanfaatkan di ruang digitalnya, atau Bapak Presiden menyebutnya hilirisasi. Ya, pemanfaatan di sektor hilir di semua bidang termasuk ekonomi digital. Karenanya prioritas isu ini salah satu deliverables-nya adalah dalam bentuk G20 Toolkit for Measuring Digital Skills dan Digital Literacy. Ya. G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy, di mana di sini nanti akan dibahas, ya, alat ukur, ya, alat untuk mengukur tingkat kecakapan, ya, dan literasi digital di negara-negara anggota G20. Ya. Kita harapkan Indonesia ini sebagai jembatan suaranya negara-negara emerging nations. Ya. Jadi itu kita wakili sana. Dalam pembahasan ini diharapkan negara-negara anggota berbagai pengalaman, ya, membagikan best practices maupun lesson learned yang sudah mereka lakukan di negaranya masing-masing, sehingga ada suatu pemahaman bersama sebagai standar, ya, yang akan menjadi model atau potensi standar yang kita gunakan secara bersama-sama di tingkat global. Dan yang ketiga, ini isu yang besar, yaitu cross border data flow. Banyak yang tidak tahu apa itu cross border data flow. Di sisi hulunya, cross border data flow itu adalah konsumsi power atau konsumsi listrik. Ya. Konsumsi power untuk data per kapita di Indonesia saat ini, ya, baru 1 watt per kapita. Kalau kita perbandingkan dengan Singapura misalnya, Singapura itu 100 watt per kapita. Jepang yang hampir sama dengan kita 10 watt per kapita. 1 watt per kapita konsumsi data di Indonesia ini setara dengan 270 sampai 300 megawatt. Kalau untuk sama aja standarnya dengan Jepang, setidaknya kita membutuhkan 9 sampai 10 kali lipat investasi power, investasi listriknya. Ya, untuk 10 megawatt per kapita, untuk 10 watt per kapita, Indonesia membutuhkan setidaknya 2,7 sampai 3 gigawatt per kapita. Satu investasi yang besar di sisi hulu, ya, di sisi infrastruktur. Belum lagi pemanfaatan hilirnya, yaitu data sebagai kekuatan ekonomi kita. Ya. Sehingga isu, ya, yang akan terkait dengan tata kelola arus data lintas batas negara, ya, terutama pembahasan mengenai definisi trust, ya, cross border data flow and data free flow with trust. Definisi trust ini harus kita carikan satu titik simpul yang sama, apa itu. Preposisi Indonesia untuk menjadi acuan di dalam pembahasan di meja-meja perundingan adalah, ya, 3 prinsip atau 4 prinsip dasar. Yang pertama yang berkaitan dengan lawfulness, ya. Yang kedua yang berkaitan dengan fairness, yang ketiga yang berkaitan dengan transparency, dan yang keempat reciprocity. Nah, 4 prinsip-prinsip dasar ini akan kita taruh di meja-meja perundingan untuk menjadi acuan-acuan pembahasan dalam rangka tata kelola data lintas batas negara. Serta, ya, tentu yang penting adalah interoperabilitas data. Interoperabilitas data tidak saja di dalam wilayah yurisdiksi negara, tetapi interoperabilitas data antar negara, ya. Di dalamnya juga termasuk tentu tantangan terkait privacy data yang tadi Pak Menko Perekonomian sampaikan, yang berkaitan dengan perlindungan data, termasuk perlindungan data pribadi, yang berkaitan dengan keamanan data, dan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Ya, hasil-hasil yang akan diharapkan melalui pembahasan isu-isu prioritas ini adalah sebuah dialog multi stakeholders. Ya, dalam satu tataran nyata, ya, ada banyak kepentingan negara-negara produsen teknologi, ya, tentu, ya, perlu ada melting point, titik jumpanya dengan kepentingan negara-negara pengguna teknologi. Nah, disinilah harus kita cari satu multi stakeholders, kepentingan multi stakeholders yang memfasilitasi identifikasi, ya, upaya-upaya kita agar tata kelola dan tingkat pemahaman data yang beragam
khususnya di negara-negara anggota G20 ini bisa kita bergerak setahap ke depan. Jadi ada satu acuan. Nah, saat ini belum ada satu format, satu protokol yang mengatur tata kelola data lintas batas negara. Nah, di G20 Summit ini coba kita bawa di dalam meja perundingan untuk ada satu kesepakatan bersama terhadap 4 isu krusial atau prioritas yang terkait data yang disampaikan tadi. Baik Pak Joni, tapi kalau kita bicara inklusif, memberdayakan, berkelanjutan, itu harapan yang luar biasa besar sekali yang bisa diraih begitu ya melalui kesempatan DEWG G20 presidensi kali ini. Tapi kira-kira bagaimana kemudian ketiga isu tadi itu jika kemudian dibicarakan, didiskusikan bersama-sama itu dapat mendorong transformasi digital yang memang bersifat inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan dan tidak meninggalkan no one is left behind, katanya seperti itu kan Pak Joni? Ya memang itulah, makanya yang kita sampaikan sebagai tema kita ya. Tema kita itu adalah Achieving a Resilient Recovery, seperti ditulis di atas tadi ya. Working together for more inclusive. Empowering and sustainable digital transformation. Tadi udah saya sampaikan kan ya, terkait dengan digital ini khususnya data ya, ini pertarungan kepentingan yang harus dijembatani dengan baik ya, antara di satu sisi teknologi producer dan di sisi yang lain teknologi konsumen, pengguna teknologi. Nah, apalagi yang berkaitan dengan data yang bergerak itu secara ekstrateritorial ya, secara ekstrateritorial. Data is a new goal. Lintas batas. Ya, lintas batas. Ini harus diatur, ditata kelolakan dengan baik ya, sehingga dua kepentingan yang saling tarik ulur saat ini. Yang satu menginginkan ada satu payung mekanisme legislasi yang mengaturnya dengan baik untuk menjaga kepentingannya, karena data juga termasuk sovereignty, kedaulatan. Tapi di sisi yang lain juga dari sisi teknologi diharapkan justru lebih sedikit aturan, lebih baik dan mengacu kepada data. Nah, ini yang masalah dunia saat ini harus kita perhatikan baik-baik. Sebagai contoh misalnya cryptocurrency. Ya, cryptocurrency ini mesin yang bergerak. Ya, semakin sedikit aturannya, mesinnya yang akan mengaturnya. Tetapi ya, kita harus memperhatikan mesin atau digitalisasi sebagai alat teknologi itu tidak punya perasaan di situ. Ya, tidak punya perasaan. Sehingga kita harus mengatur antara kepentingan manusia di satu sisi dengan kemajuan teknologi di sisi yang lain yang memberikan dampak agar transformasi digital untuk semua. Tidak saja penyediaan akses infrastruktur untuk semua, tetapi pemanfaatan ruang digitalnya juga untuk semua. Nah, di sini yang penting untuk kita bicarakan di tingkat G20, karena di dalam G20 ada G7. Ada negara-negara industri yang mempunyai kemampuan teknologi yang sangat luar biasa, tapi kita ya sebagai bagian dari atau jembatannya emerging nations juga menyuarakan kepentingan negara pengguna teknologi agar bisa mengatur ya digital dan transformasi digital dunia ini yang inklusif, yang lebih berimbang. Yang lebih berimbang, lebih inklusif, dan kesenjangan itu semakin bisa diperkecil, semuanya punya kesempatan yang sama, dan kemudian juga bermanfaat begitu ya. Betul. Artinya jangan sampai merugikan salah satu pihak begitu, kurang lebih seperti itu ya Pak Joni ya. Betul, dan itu tidak murah kan ya. Ya, tidak murah, berarti urusan tidak murah nih ke Pak Luhut lagi berarti ya untuk menanyakan ya. Pak Luhut bagaimana Pak komentarnya? Membutuhkan investasi yang luar biasa, tadi sempat disampaikan. Saya kira kalau investasi kan sudah dilakukan ya, jadi misalnya Kominfo sudah infrastruktur kita kan sudah dibangun semua, sudah baik. Kalau investasi yang lebih inklusif misalnya Pak, itu kan juga pertanyaan besar. Ya, investasi kan tadi yang paling penting infrastruktur kita dulu kan. Orang itu sudah dilakukan, saya kira berapa miliar dolar. Nah sekarang orang pengen kita punya big data sendiri. Nah itu data kita itu saya kira yang masih kurang, nah sekarang sedang dibangun. Karena itu salah satu isu krusial yang akan dibahas ya. Seperti misalnya dari Abu Dhabi, mereka pengen masuk. Dia lihat kita punya, saya sudah singgung, punya cuma 100 megawatt, 140.
Tidak bisa jumlah penduduk 278 juta ini, kita harus punya paling tidak mungkin 1,5 sampai 2 gigawatt. Nah itu kan angka besar, apalagi dengan ibu kota baru. Yeah. Apalagi dengan ekonomi kita akan besar. Kalau kita lihat modeling ekonomi yang dibuat oleh staf saya di kantor, kita ini memang tahun 2030 mungkin GDP kita mungkin akan 3 triliun lebih. Okay. Nah sekarang 1,1 triliun. Kontribusi dari ekonomi digital, Pak? Nah itu dia, jadi kontribusi ekonomi digital ini sangat besar sekali ke kita. Nah kita ini sebenarnya pemakai yang sudah hebat. Penyelesaian COVID-19 kemarin itu banyak karena menggunakan digital juga. Kita pakai Facebook, kita pakai NASA, kita pakai Google, sehingga mobility itu semua kita tahu. Jadi kita punya big data yang bagus, kita lihat di situ semua. Jadi sebenarnya kita ini tanpa kita sadar sudah pemakai itu. Jadi tadi aturan-aturan nanti dibawa di G20, jangan pula orang G20 itu nganggap kita ini masih negara-negara terbelakang, enggak juga. Kita ini cukup maju kok. Kita jauh lebih maju dari mereka karena konkret kita sekarang melakukan sebuah tindakan. Saya bicara misalnya seperti berbagai menteri luar negeri, Antony Blinken aja datang ke saya. Saya sampaikan ke dia, tidak bisa kalian berpikir Indonesia ini seperti Indonesia 10 tahun yang lalu. Kita ini udah beda gitu. Jadi kemajuan kita digitalisasi tadi, big data, semua berkembang cepat, efisiensi, semua berkembang cepat di negeri ini. Jadi apa yang saya mau kasih tahu sama kita semua, G20 nanti kita sebagai tuan rumah, kita tadi sudah sampaikan oleh Pak Johnny Plate, kira-kira apa yang, tapi yang konkret kita mau sajikan ke dia, kita ini di sini loh. Jangan mereka nganggap kita itu masih di belakang. Jadi kita menangani COVID itu menggunakan digital, menggunakan NASA, saya bilang Facebook dan sebagainya. Jadi kita sudah implementasikan itu dengan baik sekali. Jadi yang penting di G20, di samping tadi perjuangkan supaya pemahaman itu, kita tunjukkan showcase kita. Kenapa kita tunjuk showcase mengenai mangrove? Kenapa kita tunjukkan tadi ETM, Energy Transition Mechanism, bahwa kita akan kasih 350 sampai 400 megawatt early retirement. Just to tell them, look, Indonesia itu bukan banana republic. Baik. Oh, ini jelas serius. Bukan, Pak. Jadi kadang karena kita sendiri. Karena ada 11 sendiri, unicorn datang dari Indonesia ya Pak ya. Kan ya, kamu mesti tahu, kadang-kadang orang kita sendiri merasa kita tuh masih di bawah, nggak bisa. Baik. Saya kasih paparan kemarin kepada si Antony Blinken sama Menteri Luar Negeri Jerman, siapa yang datang kantor saya, itu terbelalak bahwa kita pada 2030, income per kapita kita bisa tadi $10.000, roughly. Kenapa? Semua efisiensi kenapa? Digitalisasi. Jadi ingin saya katakan, kita kalau bicara keluar itu jangan kita ini kayaknya masih seperti yang kelas-kelas kambing, gitu. Jangan. Enggak, pastinya tidak seperti itu ya Pak Joni ya. Justru ini adalah forum kita untuk bisa men-showcasing begitu ya, apa saja yang sudah kita upayakan dan bagaimana ini penting, kamu sebagai presenter juga penting. Kamu harus menjelaskan, bangsa ini bukan 10 tahun yang lalu. Ini penting. Orang tidak melihat perkembangan ekonomi. Saya udah bilang tadi, mungkin orang ketawa ya tadi lihat. Hari ini, tadi saya baru terima, currency terkuat salah satu itu Indonesia. Currency terkuat kenapa? Dulu itu 2015, outflow kita $1 billion, itu 3,7% impact-nya kepada currency kita. Hari ini itu hanya 0,5%. Jadi biar kamu tahu di generasi kamu terjadi lompatan yang tidak kita sadari karena apa? Efisiensi. Efisiensi karena apa? Digitalisasi. Jadi ini harus kita sadarin betul. Kenapa ekspor kita bisa tertinggi dalam sejarah tahun lalu dalam pandemi? Ingat loh. Itu $232 billion. Negara, ini saya catat juga, negara yang trade defisitnya dengan Cina less than $2 billion. Tahun lalu cuma baru Indonesia, cuma berapa negara? Tahun ini kita surplus. Artinya apa? Negara ini masukin era efisiensi dengan digitalisasi. Jadi apa nanti mau dibicarakan di G20, ini showcase juga. Jangan nanti orang datang di G20, itu mengatakan, saya ketemu MBS, presentasi saya juga tadi jelaskan, Indonesia, this is Indonesia today. Different than Indonesia 7-10 years ago. Ini datanya. Itu semua mereka terkagum-kagum.
Iya kagum. Nah, yang saya repot kadang-kadang bangsa kita sendiri nggak kagum sama bangsanya. Enggak seperti itu ya Pak Joni ya. Bagaimana Pak Joni terakhir Pak sebelum kita harus tutup? Ya, menyambung Pak Luhut sedikit sekaligus ya. Saya kasih gambarkan potret ICT infrastruktur Indonesia. Ya. Bangsa kita memang bukan bangsa kecil, betul sekali yang Bang Luhut bilang tadi. Saya sampaikan di berbagai forum internasional. Di backbone kita saat ini, ya, jaringan broadband kita ini, kita telah menggelar 360.000 kilometer fiber optik di darat dan di laut. Itu sama dengan 9 kali mengitari bumi. Ya. Yang kedua, kita di dalam roadmap kita saat ini membangun bauran teknologi termasuk pemanfaatan satelit. Saya baru kembali dari Eropa, bertemu dengan pemerintah Prancis dan pemerintah Inggris. Bagaimana membangun satelit. Kebutuhan satelit Indonesia itu 1 terabit per second. Gede sekali, itu miliar dolar besarnya kebutuhannya. Saat ini mereka memberikan dukungan yang besar. Kita sudah punya satelit multifungsi high throughput satellite yang terbesar di Asia saat ini. 150 gigabit dan sebentar lagi akan tambah. Saya harapkan sampai dengan akhir pemerintahan Pak Joko Widodo itu sekitar 450 sampai 500 gigabit per second atau setengah tera. Setidaknya kita bisa sajikan. Berarti kecepatan internet kita internetnya makin lebih baik. Kita membangun di the last mile itu 500 juta base transceiver station. Di akhir pemerintahan Pak Joko Widodo nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah dibangun base transceiver station. Itu adalah potret infrastruktur kita, ICT kita yang harus digunakan di hilirnya. Yang tadi Pak Luhut bilang adalah di ekonomi digital, di kesehatan digital, di pendidikan digital, di pemerintahan digital, dan di masyarakat digital itu sendiri. Nah di G20 ini ya pengalaman kita ya dan kesepakatan pengetahuan kita ya akan kita sharing dengan negara-negara anggota G20 yang lain bagaimana mengatur transformasi digital di dunia, tidak saja G20 tetapi keseluruhan masyarakat dunia sehingga dia lebih inklusif. Termasuk di Amerika Utara, di Afrika Utara seperti tadi Ibu Retno sampaikan. Saya tambahin ya. Berapa sih dari G20 ini yang itu punya tadi dia punya seperti Bukalapak, Tokopedia, yang unicorn berapa? Kita termasuk yang besar. Ada lagi coba kamu lihat itu yang Aruna itu unicorn. Padahal yang umurnya baru umur berapa? 26 tahun itu siapa namanya itu yang punya. Founder. Jadi apa yang saya mau katakan, kita tuh di G20 harus bisa memberikan showcase kita gitu. Jadi jangan sepertinya kita ini hanya seperti minta-minta, enggak. Justru kita ingin berada pada posisi strategis untuk memimpin, begitu kita posisi itu sama. Jadi kita datang bukan meminta-minta, bukan mengatakan kalian bantu-bantulah kita, enggak perlu. Kita kerjasama, kerjasama, kolaborasi. Mutual benefit. Itu saya kira itu tadi kan. Jadi spirit tadi dalam G20, karena kita sebagai presidensinya. Tadi spiritnya harus itu. Nggak bisa kita diatur-atur orang lain lagi. Jadi kita pada posisi strategis juga Pak Joni untuk meninggalkan legacy begitu ya Pak ya dalam betul sekali. Ini kesempatan Indonesia untuk meninggalkan legasinya melalui kesepakatan di meja perundingan G20 dari Indonesia untuk dunia. Baik. Kalau begitu boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita, ada Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Dengan demikian tadi diskusi panel kami tuntaskan terlebih dahulu seperti yang tadi sudah disampaikan berulang kali begitu ya. Kita pada posisi strategis ya tadi diharapkan bisa meninggalkan legacy terutama di bidang ekonomi digital global, mempunyai potensi luar biasa dan dapat tentunya membantu proses pemulihan ekonomi global pasca pandemi dan transformasi digital yang lebih merata dan berkelanjutan dibutuhkan upaya kolektif untuk bisa pulih bersama dan juga pulih lebih tangguh sesuai dengan tema presidensi G20 Indonesia. Dengan demikian mungkin kami sudahi dulu diskusi panel kita untuk kesempatan kali ini dan acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Kania Sutisna Winata. Boleh kita beri aplaus sekali Bapak Ibu yang paling meriah
tentunya juga terima kasih kepada para narasumber Bapak Menteri yang telah bergabung bersama kita di diskusi panel ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate. Sangat mencerahkan, kami silahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya banyak sekali pandangan-pandangan, perspektif, food for thoughts yang kita dapatkan dalam diskusi panel bersama tamu-tamu kehormatan hari ini. Tentunya yang kita bisa garis bawahi adalah kita harus punya rasa bangga terhadap segenap capaian bangsa di ranah digital, pencapaian pembangunan digitalisasi, big data management, termasuk juga bagaimana PR ke depannya kita akan segera bereskan, yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bagaimana data flow across borders yang kita akan terus kerjakan ke depannya, utamanya berkaitan dengan tata kelola, lawfulness, fairness, transparency, and reciprocity. Dan tentunya segenap rangkaian agenda Digital Economy Working Group akan terus mengusung sejumlah pilar-pilar utama yang akan menjadi pegangan kita dalam mengarahkan jalannya diskusi sepanjang tahun 2022. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentunya juga diskusi panel tadi membuka pandangan kita semua tentang pentingnya konektivitas digital dalam economic recovery, pulihnya ekonomi bangsa dan juga dunia usai pandemi yang kita hadapi bersama-sama, dan bagaimana peran digital dan transformasinya sangat krusial di ranah ini. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, perkenankan saya lanjutkan rangkaian acara kita dalam bahasa Inggris. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, in the event of the kickoff of the Digital Economy Working Group today, we have the honor and the distinct pleasure to invite very special remarks from our global knowledge partners who have joined us from across the globes. And to give the first round of special remarks, allow me to kindly invite Secretary General of ITU, or the International Telecommunication Union. Joining us virtually via application is His Excellency Hao-Lin Zhou. Your Excellency, for your special remarks, the screen is yours. Dear friends, ladies and gentlemen, it is my honor to address this meeting today. I congratulate the Republic of Indonesia, a long-standing partner of ITU, on its G20 presidency. ITU, as the UN Specialized Agency for ICTs, has been closely involved with the work of the G20, and in particular its digital economy track right from the start. I played a personal role in the creation of this track, and have been a strong supporter of it ever since. I thank Indonesia for inviting ITU to be a knowledge partner of the digital economy track in the areas of accountability and post-COVID recovery, as well as digital skills. We meet at a time of enormous challenges, but also great opportunities. There's never been a time when ICTs have played such a central role in our economies and societies. Yet, the ability to connect remains profoundly unequal around the world. In response, we need to engage more partners and to make the best use of investment. Investment in infrastructure sits at the center of my vision for ICT development, which I call the 4 I's. Infrastructure, investment, innovation, and inclusiveness. As we look to recovery, let's work together to make progress on all these fronts. ITU just concluded its World Telecommunications Standardization Assembly in Geneva. And we will have 2 more major ITU conferences later this year. The World Telecommunications Development Conference will be held in Rwanda in June, and then our Plenipotentiary Conference 2022, which will be
Romania in September and October. Bridging the digital divide, driving the development of emerging digital technologies, and fostering digital skills are a recurring priority in all these meetings. And we require the broadest possible cooperation and solidarity inside and outside the G20. I call on you, the G20 countries, to join ITU in this endeavor so that we can accelerate the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals and digital transformation for all. I wish you a very successful meeting and look forward to working with you in the critical weeks and months ahead. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. A big round of applause, ladies and gentlemen, to the Secretary General of the International Communication Union, or ITU, who has just given us a very special remarks and has shone a light on the importance of investments in digital infrastructure, particularly in the framework of economic recovery, both sustainably and also inclusively, and how it is of the utmost importance to boost cooperations beyond the G20 forum. And now, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my honor to invite the following special remarks from the Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific. Please welcome Her Excellency Armida Salsia Ali Shahbana. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, it is my pleasure to speak at the kick-off event of the G20 Digital Economy Working Group 2022. We are living through a decisive moment. The devastating impact of COVID-19 pandemic is reaching every corner of the world. A defining feature of the post-pandemic world is the digital transformation that has permeated every aspect of our lives. The pandemic has accelerated the digitalization of economies and societies at an unimaginable pace. While digital technologies have been a lifeline to many during the pandemic, many have been left behind and lack the digital skills to engage in the digital economy. Enhancing the digital literacy of its citizens and strengthening the digital skills of its labor force are two important priorities for countries to achieve inclusive digital transformation. I commend the Ministry of Communication and Informatics of Indonesia for prioritizing digital skills and digital literacy as a priority area for deliberation for the G20 Digital Economy Working Group. I also commend the working group's focus on ensuring that vulnerable groups can engage in the digital economy. Ensuring that the digital transformation happening all around us does not become yet another facet of deep inequality is now probably one of the greatest challenges we face as countries start to rebuild. Inclusion must be at the heart of the digital transformation and policies if the promise to leave no one behind is to be met. ESCAP is very honored to be invited last year by the Ministry to be a partner in the development of a digital skills strategy of Indonesia. We are equally honored to be invited as a knowledge partner to support the G20 Digital Economy Working Group. Specifically, we look forward to sharing a toolkit for measuring digital skills and literacy that we have developed in partnership with the Center for Strategic and International Studies and Digital Pathways at Oxford University. We also look forward to working with you all to develop a set of ambitious and concrete recommendations to improve participation of vulnerable groups in the digital economy, which will form part of the outcome documents and declarations of the G20 meetings. I wish you all the very best for the G20 Digital Economy Working Group. Thank you very much.
Thank you very much, Your Excellency. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much, Executive Secretary of the UN ESCAP, or the United Nations on Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, Armida Salsiah Ali Shahbana, for shining a light on the importance of inclusivity in digital transformations and how it is we need to work together to enhance digital literacy, which is basically echoing what our minister has been saying in the discussions that we've just previewed earlier. And we also need to have concrete deliverables throughout the deliberations of the digital economy working groups across 2022. Thank you very much indeed. And then the next round of special remarks, I am now honored to invite special remarks from the Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development, or the UNCTAD. Please welcome Her Excellency Rebecca Greenspan on the screen. It is a great pleasure to address this kick-off meeting of the G20 Digital Economy Working Group. For UNCTAD, it is an honor to serve as knowledge partner to this working group on the subject of cross-border data flows. We believe this issue will define how we deal with human and sustainable development in the 21st century. Over the past decade, as we have digitalized our economies and personal lives, we have seen an astonishing surge in global data traffic, especially during the COVID-19 pandemic. Global internet bandwidth rose by 35% in 2020, the largest one-year increase since 2013. And yet, we are still only in the early days of the data-driven digital economy. With the rollout of 5G wireless technology, data flows will expand much further. Monthly global data traffic is expected to surge from 230 exabytes in 2020 to 780 exabytes in 2026. So it will have tripled in only 6 years. Much depends on what we do with this data. If we harness it well, data can power up our development, smarten our cities, help us fight pandemic and climate change. But if we fail to create adequate governance systems, if we fail to help developing countries create and capture value from data, then this will result in a world where the many consume the data, but only the few can use it. Indeed, that is largely what is happening now. According to our digital economy report, only two countries, the US and China, account for half of the world's hyperscale data centers, 70% of the artificial intelligence talent, and 90% of the market capitalization of the largest digital platforms. The multilateral system can do much to reverse this situation and help developing countries make better use of their own data resources. However, the international debate on digital governance is at an impasse, reflecting diverging views and positions. Current regulatory frameworks tend to be either too narrow in scope or too limited geographically. With the EU, the US and China, the world's three largest economies, each dealing differently with this issue, with varying emphasis on the role of the state, the market, and the citizenship. A new and balanced global approach to data governance is needed. Against this background, the work of the G20 and of the Digital Economy Working Group could not be more important or timely. We must create data governance frameworks
that generate inclusive and sustainable development outcomes. And for that, we need to build them together. So our congratulations to Indonesia for the convening of this important working group. UNCTAD is committed to supporting this process, and we look forward to working closely with you this year. I thank you. Thank you very much, Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development, or UNCTAD, Her Excellency Rebecca Grynspan, for giving us insights and more perspectives on how important it is to well manage cross-border data flows, and for giving us the illustrations on the immense growth of data traffic globally, showcasing data-driven digital economy and thus opening a new plethora of opportunities in digital industries. And last but definitely not least, Excellencies, ladies and gentlemen, I am now delighted to invite the special remarks on behalf of the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. Joining us virtually is the Secretary General of the OECD. Please welcome onto the screen His Excellency Matthias Cormann. Good afternoon, ministers, distinguished colleagues. This meeting of the Digital Economy Working Group is taking place in the geopolitical context of war in Ukraine. The OECD Council has condemned Russia's large-scale aggression against Ukraine in the strongest possible terms. The OECD stands ready to continue to support Indonesia's G20 priorities for 2022 and to support the process for needed and meaningful outcomes. The digital transformation was, of course, already underway, but accelerated significantly during the COVID pandemic. From e-commerce to telemedicine, teleeducation, telework, and e-government, the benefits and further opportunities are obvious. Digitalization has been and must continue to be a source of resilience and growth. But as economies become more dependent on digital technologies, G20 members need to ensure that policies and governance framework for the digital age are up to the task. Here, the work of the Digital Economy Working Group under the chairmanship of Indonesia's Ministry of Communications and Informatics remains critically important. The OECD has been the key knowledge partner to the G20 on digital innovations from the beginning. We contributed to the initial G20 roadmap on digital transformation in 2017, and we were with you part of a series of G20 milestone achievements, including improving digital policies with the G20 AI principles, making the internet a safer place with the G20 principles on children in the digital era, and governments more agile and better equipped with the G20 digital government principles. This year, we're pleased to continue to support the G20 dialogue on cross-border data flows and data-free flow with trust. Fully capitalizing on the potential of data in the global digital economy while ensuring trust will require a gradual approach, building on commonalities and sharing of experiences and policy practices. In this priority area and beyond, the OECD looks forward to continuing our long-established partnership with the G20 on digital economy policy and to strengthening international cooperation to build a strong, resilient, sustainable and inclusive digital future. Thank you very much. Thank you very much, Secretary General of the OECD, Your Excellency Matthias Cormann, for your kind words and your warm and optimistic support towards Indonesia's G20 presidency, and also for your support later on throughout the year in navigating discussions and also deliberations throughout 2022 for Indonesia's G20 presidency. Thank you very much indeed.
Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita segera memasuki agenda opening ceremony, the Digital Economy Working Group. Dan kami mengundang, mohon berkenan bergabung ke atas panggung yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Mohon berkenan, Pak Menteri. Kami juga mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate. Dan juga berkenan untuk naik ke atas panggung bergabung bersama para menteri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Ayodia G.L. Kalake. Mohon berkenan turut bergabung ke atas panggung Chair DEWG yang juga adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Mira Tayyiba. Dan kami juga mengundang Alternate Chair DEWG yang juga adalah staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang digital dan sumber daya manusia, Bapak Dedi Permadi. Bapak Ibu yang kami hormati, seremonial pembukaan The Digital Economy Working Group Series ini akan ditandai dengan membunyikan suara angklung digital yang akan dimainkan melalui aplikasi yang ada pada tablet Bapak Ibu sekalian dengan cara menggoyangkan ke arah kiri dan kanan selayaknya bermain angklung. Tahan dulu Pak Luhut, kita akan mulai hitung mundur bersama-sama. Ladies and gentlemen, this is it. The kick-off of Digital Economy Working Group. Bersama-sama kita hitung mundur, 3, 2, 1, silakan. Alright, congratulations, selamat. Digital Economy Working Group G20 Presidensi Indonesia dengan ini resmi dibuka. Alunan angklung yang sangat indah dan harmonis menandakan kolaborasi yang penuh semangat untuk G20 Indonesia dan khususnya bagi gelaran Digital Economy Working Group yang tahun 2022. Terima kasih banyak kepada tamu-tamu kehormatan dan kita lanjutkan dengan sesi berfoto bersama. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk suksesnya gelaran DEWG 2022. Mohon menempatkan diri Bapak Ibu untuk kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, kami mengundang untuk berkenan berfoto bersama segenap jajaran dari pejabat eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Silahkan menempatkan diri. Dan tentunya sayup-sayup di belakang Bapak Ibu kita masih mendengarkan alunan Heal the World yang menjadi penanda agar segera kita bersama-sama melangkah menuju pemulihan ekonomi dan sosial dan semua tataran kehidupan dari pandemi COVID-19. Hadirin dan tamu undangan, inilah sesi yang kita akan ingat bersama tamu-tamu kehormatan kita pada gelaran Kick Off Digital Economy Working Group G20 Indonesia 2022. Hitungan ketiga bersama-sama kita berikan pandangan ke depan. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Inilah dia Digital Economy Working Group 2022. Ya, dengan pose bersedekap baik. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Digital Economy Working Group 2022. Terima kasih banyak kepada tamu-tamu kehormatan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan juga terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate. Serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Lestari Triansari Marsudi. Dan kini berkenan menuju ruangan konferensi pers. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung bersama kami menyaksikan Kick-Off Digital Economy Working Group untuk G20 Presidensi Indonesia. Saya Rahmat Idris, terima kasih dan selamat siang.